Alhamdulillah dengan talenta yang sangat membanggakan, tim IT kami sebenarnya ada dua, itu Bapak Hafid dan Saudara Mirja Yogi Kurniawan. Mbak Mirja tidak bisa ikut ke sini karena tanggal 24 ya Bapak kuliah itu insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau menjadi haji yang mabrur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada Saudara Fatul Hafid Eskom Mkom untuk memaparkan materi kita pada sesi kedua ini. Kepada saudaraku, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Baik, mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat dengan baik, baik yang luring maupun yang daring. Baik, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, baik oleh Ibu Kabak Umum dan Wilayah 11 Bu Rina maupun Bu Ida selaku moderator, mohon izin saya menyampaikan terkait dengan hari ini, yaitu sosialisasi aplikasi Sinkron 2, utamanya adalah tambahan di mana itu bisa untuk usulan lektor dan guru besar. Dan insya Allah kami sangat bersyukur gitu. Kita membuat aplikasi ketika diminta, kemudian disesuaikan ketika diminta oleh, sepertinya sumber daya LLDT 11 ini punya indera keenam. Diminta tambahan lektor, nanti buatlah di Sinkron 2 gitu kan. Ternyata dari kementerian nggak lama keluar Bu ya, lektor nanti ke LLDT, nggak ke pusat lagi ya. Belum sampai lagi permintaan dari pemerintah itu peraturannya ada, inisiatif dari SDM itu sudah ada. Walaupun kami kesusahan, tapi insya Allah bisa lah. Walaupun sebenarnya buat apa kan nggak ada hubungannya kan gitu, seperti itu. Jadi kemudian alasan pertamanya dulu waktu 2017 itu kami membuat Sinkron 1 itu, waktu itu saya masih dosen fresh karena lulus PNS itu 2015, tertunda CPNS-nya baru 2017 Bu. Jadi 2017 jadi CPNS, 2017 itu akhir itu bikin aplikasi Sinkron yang sebetulnya kami sendiri belum pernah ngusul Japung. Jadi bikin aplikasi Japung, kami nggak pernah ngusul Japung, jadi nggak tahu secara sistematiknya, nggak tahu persis. Mungkin ada beberapa LLDT wilayah lain yang aplikasinya lebih kacau lagi karena mungkin yang bikin bukan dosen. Jadi karena memang alurnya itu yang lumayan banyak dan rumit. Nah, di perjalanan setelah mempelajari baik dari LLDT lain gitu kan, mempelajari juga aplikasi lain seperti Sister, barulah kemudian di tahun 2019 itu dibikin BKD Sibeken. Nah, setelah Sibeken dibikin, kemudian lahirlah Sinkron 2 dari inisiatif Sibeken tadi, karena dosen tidak perlu lagi harusnya menginput Tridharma seperti di Sinkron 1 gitu kan. Jadi di BKD di Sibeken dibikin, nanti waktu ngusul Japung sudah ngambil ngefit dari Sibeken. Itu yang jadi alasan utama kami. Dan kemudian juga karena adanya Sinkron 1 itu masih pakai PO PAK 2014 kalau nggak salah. Ada beberapa atribut misalnya seperti kriteria dari pengabdian itu, kalau kita rubah, kita tambahkan, itu usulan yang lama hancur. Karena ada yang hilang, ada yang ditambahkan. Akhirnya dengan inisiatif, maka haruslah dibuat baru. Karena melihat dari
dari tempat lainnya, baik LLDT lain, baik kementerian, itu semuanya pakai versi baru lagi karena nggak bisa, database-nya nggak bisa dikembangkan gitu, terutama untuk data-data yang lama. Nah, begitu kira-kira alasannya. Nah, untuk Sinkron 2, jadi aplikasi yang terintegrasi ya, yang sudah kami kerjakan itu karena kebetulan Sinkron 1 duluan, maka Sinkron 1 itu menjadi feeder bahwa benar-benar dosen tersebut adalah dosen di LLDikti wilayah 11. Kalau mungkin menggantungkan kepada PDDikti, mungkin ada beberapa data yang miss. Tapi kepada Sinkron, insya Allah tidak miss karena yang memvalidasi itu orang-orang sumber daya. Orang-orang yang memang tahu dengan dosen itu apakah benar jafungnya, apakah benar datanya tersebut. Nah, setelah itu diputuskanlah itu menjadi feeder untuk yang lainnya. Jadi nanti aplikasi apapun Bapak Ibu sekalian yang utamanya itu berkaitan dengan sumber daya utamanya, itu semuanya itu terhubung jadi satu. Jadi username-nya yang sama, password-nya juga sama. Kalau di reset satu, reset semua. Ada dosen yang setiap hari minta reset presensinya, ya gara-gara seperti itu mungkin ada akun lain yang menggunakan di reset emailnya tiap hari, besok lagi bingung lagi. Karena satu akun itu untuk semua. Jadi di semua akun sama Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ini Sinkron 2 ataupun Sinkron 1 sama ada halaman depan, halaman loginnya, kemudian ada reset passwordnya, tetapi fitur utamanya semua di Sinkron 1, fitur utamanya. Nah, kemudian melakukan login mungkin sudah sudah bisa semua Bapak Ibu sekalian ya, sudah membuka Sinkron 2. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun ada yang bermasalah bisa konfirmasi nanti, kita sama-sama perbaiki. Kondisi saya, mohon maaf. Ya, mohon maaf mungkin yang terputus koneksinya. Login. Nah, setelah login mungkin sudah dapat juga manualnya dari undangan mungkin ya tadi, ataupun dari pengumuman dari pihak LLDT. Kalau mungkin mau mendownload manualnya di beranda, saya baru taruhkan di sini ya. Jadi bisa di-download, diklik di sini. Nah, ini manualnya penggunaannya. Sebenarnya tidak jauh proses dengan sister Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang saya garis bawahi itu adalah pada alurnya. Jadi alurnya yang pertama itu setelah kita login, kita melihat profil. Ya. Jadi kita update identitas diri, terutamanya profil, jabatan fungsional, pangkat golongan, dan berkas lainnya. Jadi di bagian profil ada identitas diri, identitas dirinya ada profil, kemudian ada data kepegawaian, kemudian ada fungsional, dan juga ada sertifikasi dosen. Kalau sudah serdos di upload juga. Kemudian jabatan fungsional tadi sama ya, kalau saya klik di sini untuk ubah jabatan fungsional nanti mengarah ke kita menambah. Nah, untuk jabatan fungsional ini karena tidak ada sistem validasinya, kalau terhapus itu berarti salah upload file biasanya, atau salah penempatan tanggal tidak sesuai dengan tanggal yang seharusnya. Maka biasanya kalau di Sinkron 1 itu ada di bagian pesan, jadi dilihat saja di pesannya, biasanya oleh bagian sumber daya itu mereka mengkonfirmasi. Karena kita bingung mau memvalidasi itu berhasil atau tidak, mau dipakai, ada beberapa kasus itu kan memaksakan diri supaya bisa dipakai, karena untuk pelaporan, misalnya pelaporan setiap bulan SPTJM, itu mau dipaksakan.
Tetapi ternyata data itu nanti malah berpengaruh besar ke belakangnya karena sebenarnya salah gitu, filenya salah atau tanggalnya salah. Jadi akhirnya kita pastikan kalau itu tidak diterima oleh admin sumber daya, maka filenya akan terhapus atau hilang. Jadi supaya tahu dosennya bahwa yang saya lakukan itu salah gitu. Itu untuk jabatan fungsional maupun pangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada berkas lainnya terkait untuk jabatan fungsional. Ini sudah ada listnya, dan kalaupun nanti ada tambahan listnya dari LLDT 11 itu juga ada di sini ya. Jadi juga ada di sini. Jadi tinggal menambahkan lagi, mengupload satu-satu. Misalnya seperti ini, misalnya Serdos sudah ya, menguploadnya juga di sinkron satu. Kemudian SKDTY, SKCPNS, kemudian bukti NIDN ya, kemudian kartu pegawai jika ada ya. Nah, ini kelengkapan berkas yang harus dilengkapi sebelum memulai untuk mengusulkan jabatan fungsional. Kemudian seperti di sister utamanya atau kemarin seperti di Sibeken, kalau kemarin di waktu Sibeken sudah mengisi BKD, maka Tridharmanya sudah ada isinya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa diklik di bagian Tridharma, itu sudah ada semua, baik pendidikan, pengajaran maupun sampai ke penunjangnya sudah ada semua. Ini sepertinya saya juga sudah ada isinya, penelitian sudah ada isinya. Hanya ada beberapa fitur yang mungkin tidak sesuai karena dulu itu waktu kita bikin Sibeken kita tidak menampilkan periode dan lain-lain sebagainya, tahun, kelengkapan yang karena kelengkapan BKD itu dengan kelengkapan usulan Japung itu berbeda. Nah, usulan Japung lebih lengkap lah, lebih mendetail. Akhirnya kita sesuaikan, maka mungkin file-file yang kemarin tahun 2020 bikin BKD di Sibeken itu perlu perbaharuan data. Kemudian juga kayak penentuan anggota, kemudian penghapusan file ini mungkin ada beberapa yang rekan sejawat sama-sama ngupload. Berarti kalau mau masing-masing bikin nggak masalah. Karena di sini kan otomatis sudah kalau memasukkan anggota, nanti anggotanya juga akan hadir di sini. Jadi tidak perlu input, sama seperti kayak di sister. Cuma punya kami ya ibarat kelas itu masih kelas teri lah. Punya sister itu kelas kakapnya. Jadi lebih bagus punya mereka dibandingkan punya kita. Karena terkait juga dengan database-nya, terkait juga dengan sumber daya manusianya juga ya. Nah itu mungkin pasti ada plus minusnya karena dibikin oleh orang yang berbeda, Pak. Kemudian setelah semua tadi master datanya diisi, mungkin yang sudah ngisi tahun 2020 dan 2021 ya di Beken itu sudah ada. Di luar dari itu berarti harus input lagi Tridharmanya. Walaupun kemarin waduh saya sudah bikin draft di sinkron misalnya gitu kan, yang lama sudah bikin, sudah hampir mengajukan tapi belum sempat kirim, mau tidak mau ya harus membuat ulang di sinkron 2 ini karena ya tadi POPAK-nya nggak sesuai, jadi tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Banyak sekali fitur-fitur yang tidak bisa dilanjutkan di sinkron lama itu, jadi harap maklum. Sementara sinkron lama juga tidak mungkin untuk kita bumi hanguskan karena itu adalah dokumentasi dari selama ini pelaksanaan jabatan fungsional yang ada di LLDT wilayah 11. Setelah Tridharmanya sudah terisi, kira-kira sudah lengkap semua, tinggal bagian usulan Japung. Ini yang saya tidak ada, saya pakai akun coba-coba. Nah, usulan Japungnya masih kosong. Karena kalau sudah ada nanti kan dia minta kalau kecuali statusnya sudah selesai baru bisa bikin usulan Japung lagi. Jadi supaya tidak ada yang ngirim 2 usulan Japung. Karena bisa juga Bapak Ibu seperti itu diminta pada kasus-kasus yang aplikasi lain BKD misalnya, kita kan memang nggak membuat fitur itu. Jadi dosen itu disuruh ngirim, kemudian disuruh perbaiki, dan dikirim baru, dibuat baru. Akhirnya kita bingung data, sementara kita membaca data itu cuma 1 gitu kan. Sementara yang dikirim dosennya bilangnya, saya sudah memperbaiki loh. Yang dikirim ternyata statusnya baru, bukan perbaikan. Walaupun statusnya nggak terlihat di dosen, tapi di kami terlihat. Jadi bingung. Jadi mungkin ya tadi harus diperhatikan itu kalau memang perbaikan statusnya bukan membuat baru, jadi tidak sama ya, tidak sama. Walaupun sama-sama dikirim, tapi statusnya tidak sama. Nah, untuk usulan jabatan baru tinggal ditambahkan
tambahkan di sini, ini bisa diedit belakangan Bapak Ibu sekalian, jadi tidak masalah mau isi sembarangan juga tidak masalah. Yang penting bisa membuat dulu untuk sampel ya, untuk sampel kita. Tanggal penilaian dari awal sampai kira-kira kapan tanggal terakhir mau dinilai, kemudian jabatan, kemudian pembimbing. Untuk pembimbing itu katanya minimal ketua jurusan. Ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang tanya, saya ketuanya, pembimbingnya siapa, pembimbingnya wakilnya kan gitu ya. Kalau tanda tangan juga seperti itu, surat tugas ketuanya yang berangkat, yang tanda tangan wakilnya. Nanti kalau ketuanya juga enggak lucu juga ya. Nah, penata 3C. Nah, kemudian memilih, ini juga sudah dibebaskan untuk memilih mau ngusul yang mana, langsung guru besar juga bisa, walaupun nanti mungkin di LLD 11 dikembalikan kalau misalnya masih asisten ahli. Misalnya langsung lektor kepala, ada fitur tambahan. Nah, setelah ditambahkan tadi, Bapak Ibu sekalian, ada usulan jafungnya, kemudian ada status saat ini di dosen. Jadi statusnya mungkin sudah kami perbaharui, kami sesuaikan kira-kira fiturnya yang tepat untuk nantinya bisa dipahami oleh dosen. Kalau kemarin kan agak membingungkan dinilai, gitu. Kalau ini insya Allah lebih variatif dan lebih bisa bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada klaim, kemudian ada cetak. Jadi yang setelah tadi dibuat usulannya secara garis besar, tinggal menarik tridharmanya. Jadi di bagian klaim. Nah, ini di bagian klaim kita akan menarik tridharmanya. Di sini sudah ada bagian bagian kesimpulannya. Ini kebetulan saya masih kosong semuanya, SKDTY-nya belum ada, surat pengantarnya, tinggal menambahkan, mengupload lagi. Kemudian untuk tridharmanya ini juga saya tambahkan, tadi sudah ada masukan tadi, tidak ada tulisannya. Di sini saya tambahkan tulisan di pendidikan, ya. Mungkin ada tulisan yang tidak sesuai, saya singkat seperti ini kan pendidikan dan pengajaran, saya dikejar saja karena kepanjangan nanti beberapa device mungkin makan tempat ya. Kemudian di sini ada LKGB. Jadi kalau berkas LK ada ringkasan disertasi ya, kemudian ada SKP 2 tahun terakhir, kemudian ada surat pernyataan tidak menerima serdos. Kemudian ada lagi kegiatan tambahan untuk lektor kepala dan guru besar seperti tadi menguji dokter Bu ya. Nah, itu di sini tempatnya. Jadi agak spesial di luar dari tarik yang biasanya. Kalau tariknya kan tinggal klik di bagian klaim ini. Jadi mohon maaf mungkin lambangnya mungkin belum sesuai. Lambangnya masih pilih ya, Mas, lambangnya masih pilih, bukan tambahnya. Jadi memilih kita melihat dari list. Oh, ini kebetulan saya yang kosong. Kalau di sini punya saya diklaim, kemudian pendidikan, kemudian saya pilih. Nah, nanti sudah ada di sini. Ini kalau sudah diklaim, kalau yang belum, nanti tulisannya bisa diklaim. Mudah-mudahan ada yang belum. Penelitian mungkin ya, penelitian. Nah, ini yang bisa diklaim. Jadi bisa ditarik, kita tinggal klik klaim. Nah, jadi beberapa fitur itu maunya seperti si beken kemarin, klaim, makasih kredit klaim, asal kredit. Tapi sepertinya terlalu lama. Klaim bingung, kredit berapa ya seharusnya. Akhirnya kita buat fiturnya lebih menarik, yaitu klaim, nanti belakangan baru isi angka kreditnya. Supaya nanti pas ngisi angka kredit itu biasanya konsultasi kemana-mana kan gitu. Jadi kalau ini kan sudah diklaim, baru kita buka Dikjar. Oh, Dikjar saya ngajar mata kuliah e-commerce, angka kreditnya masukkan. Ini berapa kira-kira? Baru nanyakan. Penelitian saya ini, berapa angka kreditnya? Tanya lagi ke sana kemari kan menyesuaikan. Nah, jadi lebih seperti ini. Kalau kayak si waktu si beken itu, begitu kita klaim masukkan angka kredit, bingung. Nggak jadi, akhirnya nggak keklaim. Nah, jadi agak lama. Nah, ini kan kita buat fiturnya lebih mudah
Cuman mungkin Bapak Ibu sekalian nggak familiar. Jadi di sini ada icon-icon kecil-kecil ini. Kita memang buatnya seperti ini ya. Jadi karena mau dibikin tulisan itu besar-besar nggak muat. Jadi ada detail data. Ini detail data pendidikan. Kemudian di sebelahnya ada daftar filenya. Jadi kalau filenya masih kurang, nanti menambahkannya di master yang Tridharma tadi. Misalnya file bukti penugasan ada, file file bukti kinerjanya ada, file bukti penugasannya nggak ada. Ini salah nih. File harusnya ijazah S2 ini bukti kinerjanya. Kemudian di sebelahnya ada komentar. Nah, komentar ini kalau kenapa nggak kelihatan ya? Kecil. Nah, oke. Ternyata tadi share yang kedua itu bukan layarnya, Pak. Mohon maaf. Sudah, Pak ya? Oke. Kesimpulan tadi, kemudian klaimnya. Nah, ini klaimnya. Ini tadi sebelumnya mungkin yang buka kemarin-kemarin itu cuma ikon-ikon saja, icon-icon saja. Ini sudah saya tambahkan tulisan-tulisan supaya jelas. Ada kesimpulan depan, kemudian ada pendidikan, ada terakhir paling ujung habis penunjang yaitu riwayat. Nah, ini riwayat filenya. Ini jangan bingung, punya saya panjang sekali. Karena saya itu sudah mau mengusul pertama sebenarnya, tapi akun saya dipakai buat uji coba terus. Jadi sampai sekarang belum muncul-muncul. Itulah ya suka dukanya. Kemudian setelah tadi ini berkas-berkasnya di bagian kesimpulan. Kalau yang kuning-kuning ini Bapak Ibu berarti belum diupload ya, belum lengkap. Kalau ini saya sudah punya sertifikat pendidik, jabatan fungsional terakhir, pangkat impasinya sudah, berarti tinggal melengkapi yang lainnya, SK, kemudian surat pernyataan tidak sedang kuliah dan seterusnya. Baru tadi yang saya jelaskan tadi icon-iconnya. Nah ini, waktu kita klaim, ikon-ikonnya ini, icon-iconnya ini ada. Nah ini kita buat sesederhana mungkin, sekecil mungkin supaya muat. Jadi fiturnya ini sama, baik nanti di penilai, baik nanti di admin, baik nanti di dosen. Ada detail data pendidikannya, jadi isiannya sesuai dengan isi di dalam Tridharma. Kemudian ada daftar filenya. Jadi ini pelengkapan berkasnya. Nanti kalaupun kelengkapan berkasnya ada misalnya kayak pengajaran. Pengajaran itu kan biasanya banyak. Pengajaran itu kadang ada yang absensi sendiri. Kemudian DPNA sendiri. Ya itu masuk semua di sini. Jadi nggak masalah. Jadi misalnya mau modelnya pisah-pisah filenya semua, boleh. Mau dijadikan satu, silahkan. Kami siapkan, tetapi sebaiknya mengikuti anjuran dari LLDT wilayah 11. Jadi boleh saja anjuran dari operatornya mungkin yang tahu, atau anjuran dari sumber daya. Itu misalnya dijadikan satu saja semuanya. Tapi kalau mengikut yang sudah ada, berarti mengikut dengan aturan lama si beken, yaitu semuanya satu. Bukti tugas satu, bukti kinerja satu file, jadikan satu. Maksimal setiap filenya itu 10 megabyte. Bapak Ibu kalau lihat filenya besar, lihat aja kalau nguploadnya lama, periksa lagi filenya. Filenya nanti tinggal dikompres, tinggal ketik di Google kompres PDF, nanti keluar kompresannya. Jadi tinggal ditaruh lagi filenya di Google itu, kemudian di-download lagi, sudah dapat file yang lebih kecil. Insya Allah tidak merusak tulisan di dalamnya, tidak sampai merusak, kecuali Bapak Ibu kompresnya sampai 5 kali, kan? Itu masih nggak kelihatan sama sekali nanti. Itu daftar filenya, kemudian ada komentar. Nah ini bedanya dengan sinkron yang lama juga fiturnya. Kalau sinkron yang lama itu satu saja dipesan. Kalau ini kita siapkan, nih misalnya kurang ijazah legalisir dari penilai. Jadi kelihatan komentarnya seperti ini. Nanti dari siapa lagi komentarnya untuk setiap detail itu ini ya satu-satu. Dari adminnya misalnya Bapak ininya nggak jelas bukti ininya, jadi bisa lihat di bagian ini. Walaupun mungkin sudah dikonfirmasi di pesan utama yang besar, di catatan usulan di bawah, nanti bisa lihat lagi detailnya di bagian daftar komentar ini. Kemudian menginput angka kreditnya di bagian yang gambar pensil atau pulpen ini. Jadi
ada nilai angka kredit maksimal yang kita tidak muat, Bapak Ibu sekalian, kami tidak muat itu ya karena keterbatasan waktu juga gitu kan, kami pikir untuk untuk ini memang tidak disesuaikan, harus disesuaikan lagi gitu POPK-nya, nanti mungkin diupdate lagi disesuaikan maksimalnya berapa. Itu seperti di pengajaran pertama. Kalau untuk yang lain pendidikan insya Allah sudah kita isikan itu. Nah ini S1 maksimalnya 100 angka kreditnya gitu. Tidak ada maksimalnya. Ujar mungkin yang belum, Bapak Ibu ya. Kemudian penelitian sama Bapak Ibu ya. Nah ini editnya, kemudian isi ubah angka kreditnya tadi. Di sini kalau tidak ada jabatannya juga sudah ada pilihan jabatan peneliti, apakah ketua, peneliti tunggal, atau anggota, kemudian jumlah anggota, kemudian nilai usulan. Jadi belakangan menyesuaikan angka kreditnya tadi, pas misalnya. Kemudian ada yang merah hapus, jadi menghapus dari klaim, bukan menghapus dari tridharma kegiatan kita. Nah, kalau menghapus yang kegiatan tridharma di menu tridharma di sini Bu. Tapi kalau menghapus di sini ini hanya menghapus klaimnya saja, jadi dihilangkan dari klaim. Oh, ini mungkin tidak perlu diusulkan karena jurnalnya ternyata pas dibuka sudah 404 halamannya misalnya, tidak ditemukan lagi, ya itu nggak usah diusulkan lagi Bapak Ibu ya. Mau bagaimanapun walaupun ini namanya webnya sudah down, berarti ya mau tidak mau kita ya mungkin dipublikasi ulang di tempat lain kalau memungkinkan. Oke, itu kemudian sudah ya, riwayat sudah, tinggal menyesuaikan, tinggal menunggu saja hasilnya, statusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teknisnya silahkan Bapak Ibu, baik yang daring maupun yang luring, kalau ada yang pertanyaan terkait dengan pengisian, ya, pengisian sinkron 2, saya persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu peserta undangan yang berbahagia, kami mohon peserta luring ada yang mau ditanyakan? Masih semangat ya Pak? Saya senang hari ini karena semua peserta itu pada antusias, pada aktif, pada saya semua. Kami persilakan Bapak yang ada di ujung dulu, Bapak Suwarno ya Pak ya, dari Stiper Pro. Selamat datang Bapak, soalnya BTS Bapak cukup jauh perjalanannya Pak ya, melelahkan. Iya Bu, lumayan melelahkan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak narasumber. Jadi kami ada satu yang kami tanyakan. Yang pertama adalah bagi dosen yang sudah mengusulkan gabung dalam proses sekarang, apakah usulannya itu dirubah lagi menjadi ke sinkron 2 ini? Apakah dirubah lagi atau langsung saja, atau yang sudah muncul tetapi masih dalam proses, sampai sekarang masih proses. Kemudian yang kedua tadi kami mungkin nanti akan lebih detail untuk usulan yang baru. Tadi kami masih coba-coba langsung di sini masih belum tapi jelas, mungkin nanti bisa lagi. Terima kasih, mungkin itu saja. Maaf Bapak Suwarno, memperjelas lagi pertanyaan Bapak yang pertama. Bapak sudah mengusul jabatan fungsional ke sinkron 2 atau pernah di sinkron 1? Dan ini untuk dosen-dosen kami di Stiper Pro yang saat ini juga sudah mengusulkan Bu, tapi belum selesai. Masih ada semacam revisi itu. Ada beberapa, masih ada 3 kalau nggak salah. Masih sinkron 1. Ya. Oh, berarti belum dikirim ya Pak? Yang lama sudah, gitu. Masih revisi Bu, ada perbaikan. Apakah dirubah lagi ke sinkron 2 atau tetap yang masih yang lama? Revisi. Masih ada perbaikan. Mohon maaf Bapak, revisi itu di admin gitu ya? Udah diperbaiki, disuruh perbaiki kelengkapan berkas? Iya betul. Kalau sudah ada catatan admin untuk diperbaiki, berarti tetap di sinkron 1 Bapak? Masih tetap sinkron 1. Iya,
tidak perlu dirubah lagi ke sinkron 2. Iya. Kecuali masih di draft dan belum ada nama adminnya yang memeriksa, berarti silahkan pindahkan ke sinkron 2 mulai dari nol lagi menguploadnya. Tetapi kalau sudah ada nama adminnya ada catatan untuk diperbaiki, berarti silahkan lanjutkan di sinkron 1. Terima kasih. Menyelah. Pertanyaan kedua. Baik, detail-detail tadi mungkin bisa belakangan Pak ya, setelah pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas lagi detailnya. Nanti les privat ya Pak sama Bapak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kami persilakan Bapak yang di sebelah sini pakai kacamata. Oh gitu ya Pak. Oke. Karena mic-nya sudah di tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Bapak terkait aplikasi Sibeken. Aplikasi Sibeken ini apabila kita sudah mengisi biodata di Sister atau layanan tidak aplikasi Tridharma, apakah harus mengisi lagi di aplikasi Sibeken Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi kita sudah minta untuk API Sister itu kalau tidak salah waktu kita membuat Sibeken itu 2019. Kita minta, kita coba, kemudian 2020 kalau nggak salah surat resminya, kemudian kita mau bikin sinkron juga sudah kita feedback lagi, tetapi memang kita tidak dapat akses itu. Sementara yang ada itu yang dibagikan dari kementerian itu ada API itu, artinya API itu kita bisa mengambil data teksnya, gitu kan, data teksnya dari database yang mereka punya, karena kita ngambilnya kan nggak bisa ngopi paste kan nggak mungkin, itu kita maunya update terus, maka biasanya fiturnya namanya API. Nah, fitur API-nya ini yang ada di kementerian yang saat ini kita dapat feed-nya di LLD 11 itu data feeder baru yang PDDT itu, tapi juga tidak digunakan di sinkron Bapak Ibu ya, karena itu kan urusannya dengan PDDT, dengan kelembagaan bukan SDM. Kemudian satu lagi itu adalah presensi pegawai LLD 11, itu sudah kita dapat feedernya. Nah, untuk Sister ini belum dapat sampai saat ini, jadi kita belum bisa. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu mengisi di Sibeken tadi BKD itu tidak ada hubungannya dengan di Sister. Jadi aplikasi yang terpisah. Sister itu milik kementerian. Tadi kalau Sibeken sinkron dan aksi berkah itu miliknya LLD wilayah 11. Nah, adapun yang terikat hanya aksi berkah saja dan itu hanya keterkaitannya hanya dengan kepegawaian. Sementara keterkaitan dengan kita tidak ada dengan dosen. Jadi murni semua seperti itu. Adapun kenapa harus mengisi Tridharma lagi ya, karena datanya tidak sinkron dengan Sister, maka mau tidak mau mengisi sinkron 2 seperti itu. Nah, untuk Sibeken juga Bapak Ibu mungkin bisa diisi, tetapi ada beberapa fitur yang error gara-gara kami mengubahnya di sinkron 2. Jadi mungkin kalau pakai Sibeken untuk mengisi BKD, misalnya Bapak Ibu masih mau ngisi BKD di Sibeken kan gitu ya, atau mungkin dosen yang tidak serdos mau disuruh ngisi di sana, bisa sebenarnya, cuman mungkin ada beberapa fitur yang agak error. Kami tidak perbaiki karena memang itu sudah tidak dikembangkan lagi. Tetapi data-datanya yang dalam Tridharma waktu Sibeken itu masih bisa digunakan untuk usulan Japung di sinkron 2. Jadi sebenarnya sinkron 1 itu server yang terpisah Bapak Ibu, kemudian Sibeken kami bikin lagi di server baru. Nah, sinkron 2 itu kami bikin anaknya dari Sibeken ini. Jadi lebih reliable lah dari segi misalnya tadi database Tridharmanya. Jadi ngisinya Bapak Ibu yang di Sibeken kemarin misalnya 2020 2021 sudah ngisi Serdos, ikut kan pasti ngisi di sana. Ngusul lagi di sinkron 2 baru input lagi penelitian pengabdian dan slide-nya, itu berarti yang tahun 2022 sama 2019 atau ke bawahnya lagi.
itu ngisi. Kalau yang lainnya yang kemarin sudah ngisi di Sibeken itu sudah ada di Sinkron 2 otomatis. Jadi ngulang Bapak Ibu ya. Tidak ada hubungannya dengan sister. Oke, silahkan selanjutnya. Tes. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Christian Damanik. Saya dari Itkes Wiyata Husada Samarinda. Izin Bapak melengkapi dari apa yang ditanyakan oleh Bapak sebelumnya, begitu Pak Arfan. Namun ini bicara terkait dengan apa yang saya hadapi. Mudah-mudahan hari ini ada solusinya. Terkait dengan pelaporan untuk Serdos yang dulu itu memang melalui Sibeken. Kemudian dalam perkembangannya bahwa Sibeken adalah ada anakannya dalam hal pengajuan jabatan fungsional itu adalah Sinkron 2. Yang kami hadapi Pak terkait dengan saat ini saya lagi mengajukan untuk naik lektor 300. Kemudian ada perbedaan penilaian khususnya di pelaksanaan pendidikan antara data di Sibeken dengan data di Sinkron 2 itu penilaiannya berbeda untuk PAK BKD-nya, pelaksanaan pendidikan, penghitungannya berbeda. Sementara untuk data Sibeken adalah sudah mutakhir untuk pengajuan tahun sebelumnya. Nah ini sekarang mudah-mudahan ada jawabannya. Data yang sebelumnya yang sudah mutakhir melalui verifikasi dari beberapa reviewers yang sudah tervalidasi, apakah itu dihapus menyesuaikan dengan penghitungan BKD dalam hal pengajuan jabatan fungsional berdasarkan aplikasi Sinkron 2 atau bagaimana? Karena ini sering dihadapi oleh kami dan kami bingung, galau, apakah bisa menghapus data yang sudah mutakhir? Begitu Bapak, mudah-mudahan ada solusinya. Baik, jadi di Sibeken itu modelnya sama Pak dengan di Sinkron Pak ya. Jadi modelnya kami taruh itu Master Tridharma itu anggap saja mungkin di botol ini Pak. Ini Master Tridharma. Kemudian ketika Bapak bikin usulan itu di gelas ini Pak. Kemudian kalau Bapak menarik, itu Bapak bukan menyalin airnya di bawah sini, bukan. Tapi hanya mengkopi saja. Hanya ini airnya masih ada, ini isi juga. Ketika Bapak hapus ini nggak hilang Pak. Berarti kalau Bapak hapus Master Tridharma, BKD Bapak yang ada itu nggak hilang. Catatan BKD-nya nggak hilang. Lampiran filenya hilang Pak, tapi lampiran filenya hilang. Benar. Kalau pernah nyoba lampiran filenya hilang. Kenapa lampiran filenya hilang? Kalau kami copy juga filenya, hard disk kami habis Pak. Memorinya habis. Itu kita sudah 800 GB Pak. Isinya PDF cuma 5 mega, 1 mega Pak. Bayangkan Pak. Itu mau ngapus saja lama sekali filenya. Dulu kita pindah Sinkron 1 ke server tahun 2019 waktu itu sempat migrasi, kita sempat error ya Sinkron itu. Itu migrasi kita download filenya itu 1 minggu Pak. Ada puluhan juta file yang cuma 500 KB, 1 MB. Kalau mindah file 1 giga, tapi satu file saja itu cepat. Tapi kalau mindahnya ribuan filenya, itu jadi agak lama. Karena mengindeks kan gitu. Nah itu yang terjadi kemarin. Nah jadi Bapak kalau mau masternya tadi dihapus, silahkan. Jadi si bekennya kemarin BKD-nya yang sudah ada, datanya tidak akan rusak. Cuma filenya hilang. Filenya saja hilang. Kan filenya nggak perlu juga lagi kan ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti pun diminta misalnya, dulu BKD-nya tahun 2020 mana? Kan dia tinggal download aja hasilnya sudah ada. Jadi nggak ngaruh Bapak Ibu ya. Kira-kira jelas seperti itu kira-kira. Sama dengan Sinkron ini, kalau Tridharmanya nanti nyusul Japung, sudah selesai, usulannya sudah selesai, kemudian Tridharmanya ada yang mau dihapus, ya nggak masalah juga karena tadi kita mengopi, jadi bukan kita salin airnya di sini hilang, pakai yang air ini enggak, tapi kita mengopi filenya,
Kemudian kalau ini kita hapus, ini yang di sini nggak hilang. Baik, kami sedikit menambahkan lagi Pak, melanjutkan dari apa yang kami tanyakan. Eh, Saat ini perkembangannya adalah bahwa kita tetap menggunakan Sibeken dalam hal pelaporan apa berkaitan dengan SPTJM, walaupun sebenarnya saat ini sudah berubah dalam pelaporan BKD itu menggunakan sistem. Yang menjadi dilema bagi kami adalah di dalam mengajukan jabatan akademik tidak ada pembatasan. Walaupun sebenarnya idealnya ada pembatasan 12 sampai 16 SKS dalam pelaporan satu semester. Karena memang dalam yang namanya pengajuan jabatan akademik, angka kum itu berarti, maka kemungkinan besar sebenarnya saya rasa bukan hanya di institusi saja, saya saja, tetapi beberapa institusi swasta itu biasanya dosennya efektif dan efisiensi dalam hal STM. Maka tidak menutup kemungkinan dalam hal pengajuan jabatan Cerdos, khususnya Sibeken, kita hanya membatasi 12 sampai 16 SKS, tidak bisa lebih. Yang sebenarnya realnya tidak demikian. Dalam hal pengajuan Jafung, kita akan meng-blow up apa yang sudah kita lakukan. Nah, supaya tidak menjadi kendala untuk ke depan, apakah ada pembatasan dalam satu semester berapa sebenarnya pengajuan yang kita ajukan untuk Jafung? Karena untuk satu, katakanlah penelitian dengan publikasi bereputasi, itu saja sudah mencapai kum kurang lebih sekitar 12 atau sampai 10 SKS. Mohon pencerahannya supaya ini juga dapat kami berikan penggambaran kepada SDM kami di kampus dan itu menjadi formulasi di kami. Terima kasih. Sebenarnya bukan salah saya sih Bu ya, tapi secara garis besar ketika BKD dilaporkan terus-menerus dengan baik dan benar, maka harusnya dosen itu 2 tahun pasti ngusul Jafung lagi. Karena penelitiannya sekali satu semester satu penelitian kan gitu ya. Paling enggak separohnya ya. Jadi pasti terlaksana. Ya memang angka kredit yang selisih yang disesuaikan tadi mungkin itu lebih bisa dijawabnya oleh bagian sumber daya ini. Misalnya kan kita maaf kalau saya tidak salah tangkap ini Bu, di BKD-nya itu menyesuaikan dengan BKD 12 sampai 16 SKS saja. Sementara di Jafung malah bisa lebih jauh lebih banyak di satu semester tiba-tiba numpuk. Ya memang kalau di BKD itu biasanya saya misalnya penelitian ada 3 di satu semester publis. Maka yang saya klaim di BKD bisa ketiga-tiganya bisa juga cuma 2 karena bisa juga dijadikan beban lebih kan itu yang bedanya. Sementara di Jafung tidak seperti itu. Di Jafung kita mengejar target angka kreditnya. Jadi memang beda kalau di Sibeken atau di Sister gitu ya waktu kita bikin PKD kita kalau kelebihan ya angka lebih ngajarnya 20 SKS jadi beban lebih seperti itu aja yang saya kerjakan selama ini itu kalau kelebihan tinggal kita menyesuaikan keperluan saja. Adapun sebenarnya kegiatan dosen seperti apa ya kita tahu semua ngajarnya banyak penelitiannya sedikit. Tambahan mungkin Bu. Kami berikan kepada Pak Saiful ya. Pak Saiful dari STB. Nanti Pak Kristen habis ini saya terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Saiful Bu dari STIMI Samarinda. Saya mungkin salah satu yang sudah berhasil mengikuti Sinkron 2 Bu. Dan saya sudah kirim Bu Pak Bu. Dan alhamdulillah seluruh berkas dikembalikan Bu. Tapi tidak apa-apa. Ini proses belajar Bu. Jadi
waktu saya hitung-hitung nilai kredit saya itu hampir dekati profesor, Bu, guru besar, 555. Sekali begitu hitung kembali 300 saja, sekalinya terhitung S1, S2 dihitung lagi. Baik, terima kasih, Bu. Ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu banyaknya persyaratan yang harus kita penuhi, Bu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum terisi sinkron 2 di pengalaman saya mungkin bisa saya sampaikan di sini. Jadi untuk saya ada balasan lah atau surat cinta dari admin sana yang saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang kelengkapan berkas. Yang pertama tentang pendidikan S1, S2, jadi tidak boleh lagi dicampur, yang kalau memang sudah S3 aja yang bisa dimasukkan. Yang tadi disampaikan tentang data mengajar, tadi Bapak tadi, tadi, yang disetujui ya kalau di bawah 10 SKS ya cuma 0,5 Pak. Jadi memang begitu Pak. Kalau nanti di BKD ya beda. Kalau BKD nanti hitungannya, kalau nanti Bapak ada penelitian di atas itu ya mungkin tidak menyesuaikan undang-undang, kurangi aja Pak ngajarnya, tidak apa-apa. Yang penting sesuai undang-undang Pak. Lihat. Nah, untuk yang agak sulit ini, karena kami terus terang aja, dosen mungkin jarang sekali melakukan hal seperti ini. Tentang data bimbingan namanya, kita membimbing. Kita harus mengumpulkan SK, lembar konsultasi, dan cover dan laporan. Dan ini yang lalai Pak, Bu. Kami apalagi dosen-dosen sudah tua-tua ini nggak pernah mengumpulkan gitu-gitu. Jadi dosen muda lah mulai sekarang dikumpulkan itu. Ya. Terus untuk bimbingan mahasiswa, saya diminta bukti fisik SK asli, lembar pengesahan, berita acara, buku lembar konsultasi, dan SK yudisium. Kalau mau jadi lektor kepala, silahkan nanti kumpulkan itu semua. Data penguji juga begitu. Penugasan asli, undangan harus dikumpulkan, dan berita acara ujian. Kita nggak pernah pikirkan itu berita acara ujian dikumpulkan seperti itu. Ya, jadi teman-teman terus bidang penelitian, cover depan harus di copy. Tim editorial, daftar isi artikel yang belum diupload harus diupload dan diulang diupload kembali semuanya. Dan penelitian saya nomor 2 dan nomor 3 hangus. Dan yang saya tanyakan Pak, apakah ada batasan penelitian itu? Kenapa penelitian saya, jurnal saya 2017-2018 dihanguskan? Apakah harus dipakai 2019 up ke atas? Karena memang di sinkron itu memang tahun ajarannya 2019 ke atas. Saya tahu juga, tapi begitu kami ambil 2017-18 ternyata hangus di sini. Berarti jurnal kita yang 17-18 tidak bisa diusulkan di sini. Padahal TMT saya itu 2016. Saya mohon nanti bisa, tapi kalau sudah hangus nggak apa-apa lah, dibikin lagi. Jadi inilah catatan-catatan saya. Ternyata agak rumit juga urusan sinkron 2 ini. Banyak sekali usulan-usulan. Jadi mulai sekarang kita sebagai dosen harus mengumpulkan seluruh kegiatan-kegiatan itu. Tidak lagi undangan dibuang, terus berkas-berkas, kita harus rajin-rajin mengumpulkan dan men-scan itu semua untuk dikumpulkan. Ini pengalaman saya, Bu Ida. Mudah-mudahan saya bisa lektor kepala tahun depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Fatul untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian nanti silakan Ibu Nur Hayati juga mengklarifikasi yang menjadi pertanyaan Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Saiful. Wah, saya senang sekali itu. Seandainya Bapak tahu perasaan saya sangat bahagia Pak. Karena saya yang membuat itu saya sakit hati Pak. Banyaknya berkasnya. Kemudian sebenarnya karena kan siklusnya, puncak dari jabatan fungsional itu adalah penilaian. Maka ketika dikatakan penilaian, di sana ada subjek utamanya Pak. Nah, Bapak kalau mau menyalahin tadi, salahin subjek utamanya Pak. Nah, subjek utamanya itu yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan itu mengadakan rapat seperti ini, kemudian diputuskanlah
Nah, keputusan itulah yang mempersulit kita semua gitu. Mohon maaf Bapak penilai. Saya jujur di sini gitu kan. Jadi artinya sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita kesulitan dalam artian kelengkapan berkas yang super sekali itu. Tetapi itu adalah hasil rapat tim penilai. Mungkin kalau kita juga di posisi tim penilai, kita juga seperti itu. Mana buktinya? Bujur juga kah? Kan seperti itu. Di balik ini masalah apa ya? Masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Administrasinya mereka sebagai penilai, karena penilai juga banyak, ada berapa Bu? Nah, ada 24 orang yang rapat gitu kan, ditambah lagi dari SDM, ditambah dari LLDT. Nah, yang rapat segitu banyaknya, kemudian menyatukan persepsi tadi untuk meringkas yang sangat banyak itu sudah diringkas loh Pak. Sebenarnya itu sudah diringkas, sudah dari LDT, dari kami tim kami tim teknis kan, aduh Pak nggak bisa gitu nambahkan yang terlalu banyak. Nah itu kan alasannya gitu. Padahal kami juga, saya juga dosen, nanti saya kalau ngusul gimana ini ya. Nah itu mungkin dari saya. Nah adapun untuk permasalahan tadi penelitian tadi mungkin saya kembalikan ke Ibu Nurhayati. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin saya periksa punya Pak Saiful. Mohon maaf, Bapak, saya periksa punya Pak Saiful tanggal 16 Juni dengan catatan yang masih sedang aja, itu dibandingkan dengan beberapa dosen lain yang catatannya lebih panjang dari ini. Beberapa kesalahan dosen biasanya salah satu di kelengkapan berkas, di surat pernyataan tidak sedang kuliah, ataupun validasi ilmiah, itu yang paling sering salah. Nah kalau untuk tidak sedang kuliah biasanya bermaterai 10.000, bahkan ada yang kadang tidak bermaterai. Kalau punya Pak Saiful ini di kelengkapan berkas, validasi punya Bapak masih kurang, karena untuk validasi ilmiah itu ada dari dosen dan ada juga dari pimpinan. Kalau Pak Saiful ini, kalau nggak salah beliau ini pimpinan di PTS-nya, berarti yang bertanda tangan pimpinan PTS bukan beliau, tetapi wakil satu bidang akademik. Iya, kalau pimpinan sebagai pengusul harus yang di bawahnya. Jadi wakil Bapak yang menandatangani dan yang Bapak sebagai dosen pengusul, Bapak yang bermaterai 10.000-nya, seperti itu. Kemudian pernyataan Serdos nggak usah lagi kata Bu Ida ya, karena untuk yang C sekarang alhamdulillah diakui gitu. Jadi yang C sekarang udah aman. Jadi nggak perlu tanda tangan surat pernyataan Serdos lagi untuk tidak mengikuti seleksi Serdos atau tidak mendapatkan kenaikan Serdos lagi, nggak usah. Kemudian pendidikan yang satu, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan Japung sebelumnya di AA, kalau AA 100 mungkin baru S1-nya yang sudah diakui, berarti S1-nya yang dinolkan. Tetapi kalau AA 150 berarti S1 0, S2 0, karena sudah digunakan pada saat pengusulan sebelumnya. Kecuali Bapak Ibu menambahkan S3, nah baru S3-nya itu diakui 50. Nah, karena kedudukan Pak Saiful ini ngajukannya beliau sudah ada AA 150, berarti pendidikan S1 dan S2 dinolkan, tetapi berkasnya tetap diupload untuk nanti ketika pencetakan SKPAK kami melihat berdasarkan ijazah, nama, titel, segala macamnya diambil dari situ. Nah, kalau Dupak ini dilihat lagi, mungkin di PTS kadang sudah ada yang dosen yang disuruh membimbing dosen yang belum bergabung atau bagaimana yang di bawahnya. Jadi kalau untuk yang bertanda tangan di Dupak,
pembimbing itu adalah kaprodi atau dekan. Dan penanggung jawabnya adalah pimpinan. Tapi dalam hal Pak Saiful, beliau adalah pimpinan, maka yang bertanda tangan adalah wakilnya kembali. Seperti itu, Pak. Anu Pak, kalau bikin surat tugas yang tanda tangan juga wakilnya Pak ya, jangan bikin sendiri Pak. Iya, Surat tugas kalau diri yang sendiri, pimpinan berangkat sendiri. surat pengantar segala macam itu ya wakilnya, nggak bisa ngusulkan sendiri. Kemudian ngajar, untuk pengajaran jangan Bapak kemarin usulannya terlalu tinggi. Sementara untuk kita kalau ngajar itu diakui maksimal cuma 12 SKS atau setara dengan 5,5 PUM. Kalau dari AA 150 ke lektor, hitung-hitungannya 10 SKS dikali 0,5 dan 2 SKS berikutnya dikali 0,25. Jadi setara dengan 5,5 PUM. Kecuali Bapak dari lektor 200 ke 300 baru dikali 1. Jadi di situ kesalahannya. Data KKN itu selain mungkin selama ini dosen berpikir cukuplah SK. Kami usulkan tidak, kami akan meminta SK atau surat tugas, kemudian lembar atau bukti konsultasi dengan mahasiswa, catatan-catatannya apa yang dibimbingkan. Kemudian kami nggak perlu laporan seluruhnya, sebenarnya cukup bukti cover depan laporan mahasiswa bahwa mahasiswanya memang melakukan kegiatan KKN atau PKL atau magang. Itu Bapak kemarin baru SK aja kalau nggak salah. Data membimbing, nah itu yang perlu dilengkapi, bukan cuma SK Pak, tapi ada bukti konsultasi bimbingan, berita acara, yang sebelumnya memang lebih, tapi sekarang disederhanakan kayak kemarin ya Bida ya. Berita acara, habis itu SK yudisium beserta lampirannya juga itu diperlukan. Kemudian untuk penguji selain SK atau surat penugasan ada juga undangan. Oh, Bapak diundang untuk melakukan atau menguji mahasiswa. Selain itu ada berita acara ujian. Itu membuktikan bahwa kita memang sebagai penguji, karena terkadang masih ada juga yang mungkin tanda petik rekayasa sedikit. Nah, untuk yang penelitian, baik Bapak yang dari AA 150 atau ke lektor kepala guru besar, tolong link penelitiannya diarahkan ke bagian abstrak. Jadi ketika kita mengklik link yang di Bapak arahkan itu, langsung terbaca abstraknya. Biasanya kan di abstraknya itu ada PDF yang bisa di-download. Kami bisa cari gitu, tinggal klik, oh benar, memang ini. Dan usahakan kalau memang ada, misal Bapak sebagai penulis kedua, di bagian abstrak itu jangan cuma nama penulis utamanya aja yang ada di situ. Nanti penilai mengira, oh ternyata cuma satu orang yang meneliti, padahal kan Bapak juga ada di situ. Kalau buktinya, memang kita mengharuskan ada cover, tim editorial, daftar isi, sama artikelnya. Jadi jangan artikelnya aja, tapi harus lengkap. Kalau kenapa hangus, kita lihat lagi TMT-nya. Kalau memang TMT-nya misal nih, Bu Ida menetapkan per 1 Januari 2020, terus Bapak ngajukan penelitian satu di jurnal bulan Desember 2021 terbitnya misalnya, sementara SKTMT itu 1 Januari 2020, otomatis hangus. Jadi lihat lagi tanggal terbitnya harus di atas tanggal TMT SK Japungnya. Itu. Kalau enggak, biasanya saya tulis hangus. Karena nanti tim penilai juga akan memberi nilai 0. Gimana Pak Saiful? Sudah sangat memuaskan jawaban dari Bu Nahriyati? Satu lagi kesalahannya mungkin ini, untuk pengabdian tolong jangan berupa sertifikat aja, tapi kalau bisa laporan pengabdian lengkap. Dan kalau memang jurnal, pada detail data tolong isikan link jurnalnya sehingga kami bisa mengklik
Nah, kadang tim penilai mencari jurnal mana linknya. Jadi kami mengarahkan pada detail data, tolong isikan link jurnal kalau memang jurnal. Tetapi kalau laporan, laporan lengkap, ada cover, lembar pengesahan, laporan yang itu berita acara, daftar hadir peserta kalau memang menghadirkan peserta di dalamnya. Demikian. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Ibu Nurhayati yang menjelaskan sejelas-jelasnya kepada Bapak Saiful.